Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 119 bagian 2. Jika kalian belum nonton bagian satunya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak bingung. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah ditunjuk maju, Wang Lin berdiri di alun-alun. Para penonton mulai berbisik Molly Hai tidak muncul. Tapi yang muncul malah pembantunya. Mustahil ia bisa menang. Dia terlalu sombong tapi tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis Shishao. Sebagai orang luar di tanah roh iblis, ia seharusnya tidak sombong atau dia akan mati. Scene beralih ke tempat duduk utara di mana Wakil Panglima Xuan duduk. Di belakangnya duduk seorang pria paruh baya berbaju zirah biru. Dia adalah Wakil Panglima Kuning. Ia bertanya, "Kau kenal orang itu?" Panglima Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi orang ini bisa di posisi ketiga, bahkan jadi nomor satu pun bukan mustahil. Wakil Panglima Kuning terkejut. Kultivasinya baru puncak transformasi jiwa. Itu tidak akan mudah baginya. Wakil Panglima Xuan senyum dingin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika dia tidak berada di tempat pertama, aku akan memberikan bendera Wakil Surgawi Omen kepadamu. Tapi kalau dia menang, kau berikan pil Xuan milikmu. Panglima Kuning merenung dan akhirnya menyetujuinya. Tiba-tiba Jenderal Iblis melangkah ke alun-alun. Ia mengenakan zirah berwarna bumi. Dia adalah Jenderal Iblis Aodi. Jenderal Iblis Aodi menatap Wang Lin sambil tersenyum sombong, lalu mengatakan, "Lebih baik kau menyerah sekarang jika masih ingin hidup. Meski kekuatan kita seimbang, aku masih punya bantuan." Para Jenderal Iblis yang menonton sebagian mengejek Wang Lin. Tetapi Mo Fei menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan sesederhana yang dipikirkan orang lain. Wang Lin menatap Jenderal Aodi dan berkata, "Kau tidak pantas jadi lawanku." Ucapan itu membuat Aodi terkejut. Ia tertawa dan mengatakan, "Dasar sombong, aku ingin lihat apakah kau memang pantas bersikap seperti itu." Setelah itu, tubuhnya menghilang menggunakan teknik pelarian bumi. Melihat itu, Wang Lin mengangkat kakinya. Ketika ia melangkah, gelombang energi menyebar, tanah terbelah, dan pilar-pilar magma meledak keluar. Tekanan luar biasa itu memaksa Aodi keluar dari tanah. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Teknik pelarian bumi miliknya seharusnya tak bisa dihentikan. Apalagi ia melakukannya dengan binatang iblis dan medan yang penuh dengan pembatas. Saat Aodi melayang di udara, tatapan tajam Wang Lin membuatnya merasakan bahaya besar yang membuatnya segera mundur sambil menyentuh dahinya. Belum sempat mundur, tiba-tiba Wang Lin sudah muncul di hadapannya. Tangannya ditutupi oleh simbol abu-abu. Cengkeraman tangan Wang Lin membuat Aodi tak bisa melepaskan diri. Aodi yang panik menggigit lidahnya, lalu menembakkan pedang darah yang berubah menjadi naga kura-kura dan menyerang ke arah Wang Lin. Namun pedang darah itu tertahan oleh 800 segel pelindung kehidupan. Energi spiritual surgawi Wang Lin mengalir ke tubuh Aodi dan menghancurkan semua meridiannya. Pria berzirah emas berteriak berhenti. Namun, bukannya berhenti, Wang Lin justru menyalurkan lebih banyak energi spiritual surgawi dan menghancurkan meridian Aodi. Sesaat kemudian, ia melepaskan tubuh Aodi dan melemparkannya ke tanah. Kabut darah keluar dari tubuhnya. Energi iblis di dalam tubuhnya beradu dengan energi surgawi Wang Lin yang menimbulkan rasa sakit luar biasa. Wakil Panglima Xuan menarik napas dingin. Adegan itu mengingatkannya pada saat ia dulu berhadapan dengan Wang Lin. "Kau berani?" teriak pria berzirah emas. Ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan cahaya matahari yang berubah menjadi tombak emas, lalu melemparkannya ke arah Wang Lin. Namun, Wang Lin tak gentar. Ia menghilang sekejap dan muncul kembali tepat di depan Aodi. Wang Lin melepaskannya membuat tubuh Aodi jatuh menghantam tanah. Ia tidak mati, tapi seluruh meridian dan tulangnya hancur. Hidupnya sudah berakhir. Tanpa berhenti, Wang Lin berbalik. Segel kehidupan terkumpul di tangan kanannya saat tombak emas mendekat. Ia menepuk tombak itu 2 kali dengan telapak tangan lalu berputar, membiarkannya lewat. Kemudian Wang Lin menatap tajam ke arah pria berzirah emas dan berkata dingin, "Apa maksudmu? Apakah kau ingin melanggar aturan?" Pria berzirah emas hanya menatapnya tajam sebelum mengepalkan tangan membuat tombak emas menghilang. Semua menatap alun-alun dipenuhi ketidakpercayaan. Seorang jenderal iblis dikalahkan dengan sangat mudah oleh orang luar. Aodi tidak mati, tapi semua meridian dan tulangnya hancur. Kaisar Iblis tak mungkin memberinya pil iblis langit yang sangat langka, di mana pil itu adalah sesuatu yang bahkan panglima tertinggi pun harus bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Melihat pertarungan Wang Lin, para jenderal iblis dipenuhi niat pertempuran. Jenderal iblis yang menempuh jalur pembantaian, Yu Shen, menatap Wang Lin dengan niat bertarung karena terkesan pada kuatannya. Seorang jenderal berambut hitam bahkan berkata akan menggunakan 7 mantra iblis jika menghadapi Wang Lin. Sementara itu, Wakil Panglima Xuan dan 8 Panglima Iblis lainnya memperhatikan Wang Lin dengan kagum. Terutama seorang Panglima berbusana hijau yang tampak anggun memuji gaya bertarung Wang Lin yang cepat dan efisien. Chen Tao sebagai kakak senior Wang Lin juga terkejut melihat betapa kuat juniornya sekarang. Terutama saat menangkis tombak emas yang mengandung kekuatan matahari. Di sisi lain, Molly Hai adalah orang yang paling gembira. Keputusannya menjalin hubungan baik dengan Wang Lin adalah langkah yang sangat tepat.
Ia bertekad suatu hari memberi pelajaran pada pria berzirah emas yang menjadi pengacau saat ini ketika ia menjadi panglima tertinggi. Pria berzirah emas menuduh Wang Lin telah melanggar aturan karena membunuh Jenderal Iblis. Tetapi setelah ia memastikan bahwa Audi masih hidup, pria berzirah emas itu memutuskan untuk mengampuni Wang Lin. Ia dengan ingin berkata, "Kau menang dalam babak ini, keluar." Tanpa bicara, Wang Lin berjalan melewati deretan Jenderal Iblis. Mo Lihai menyambutnya dengan nada lembut dan mengatakan, "Jangan khawatir tentang pria berzirah emas itu. Dia cuma seorang Qasim. Jika Kaisar Iblis berpihak padamu, orang seperti dia sama sekali bukan apa-apa." Sementara itu, di dalam istana pavilion, pedang Kaisar yang disegel dalam formasi marah merasakan aura Wang Lin. Namun, dia teringat perintah Kaisar Iblis agar tidak muncul selama kompetisi atau akan dibuang ke Danau Naga. Pedang Kaisar itu terpaksa menahan diri dengan kesal. Roh pedang keluar berubah menjadi wujud seorang gadis muda berparas cantik dengan mata sebening kristal. Saat keluar ia langsung bergumam, "Kaisar Iblis memang melarang pedang Kaisar keluar, tapi aku kan hanya roh pedang, seharusnya itu tidak masalah. Aku tidak akan menyerang orang dan hanya melihat makhluk menyebalkan itu dan mengingat auranya. Dengan begitu, ia akan lebih mudah mencarinya." Setelah itu, ia melesat menuju gerbang iblis langit. Saat tiba, tubuhnya menjadi samar dan bersembunyi di atap istana, mengamati dari jauh. Namun 8 tatapan kuat dari para panglima iblis tertinggi menatap ke arahnya. Tubuh gadis itu menegang dan ia hanya menjulurkan lidah. Wang Lin saat ini menonton kompetisi, namun tiba-tiba pedang surga, Suli Guo berteriak girang dan ia berkata, "Tuan, biarkan aku keluar musim semiku, akhirnya di sini." Wang Lin kemudian bertanya, "Ada apa?" Suli Guo berkata kalau roh pedang Kaisar yang memburunya itu ternyata gadis cantik. Dia ada di atas istana, hanya aku yang bisa melihatnya. Ketika Suli Guo teringat bahwa Wang Lin dikenal sebagai iblis, Suli Guo buru-buru menjelaskan kalau ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ia bisa melihatnya karena belajar trik dari Lao Si. Roh pedang tingkat tinggi bisa merasakan perasaan orang lain, tapi itu berlaku hanya jika roh lawan meninggalkan pedangnya. Karena Wang Lin mulai curiga, Suli Guo lalu menambahkan kalau Lao Si mengajarinya cara menyembunyikan auranya. Jadi, tak seorang pun bisa melihatnya. Wang Lin akhirnya membiarkan Suli Guo pergi menuju istana dengan sifat genitnya. Ia mulai menggoda gadis roh pedang Kaisar, tapi gadis itu marah dan menyerangnya dengan energi pedang. Suli Guo tersenyum nakal dan berkata, "Kita sama-sama roh pedang, tak perlu sedingin itu." Suli Guo terus mengejarnya. Di sisi lain, gadis itu juga belum menemukan Wang Lin. Ia sangat kesal. Akhirnya, gadis itu lari ke dalam istana. Suli Guo tertawa dan mengejarnya sambil berteriak, "Cantik, ikut saja denganku. Aku jamin hidupmu akan enak, jangan takut. Aku bahkan punya adik bernama Lao Si." Gadis itu menjawab dengan serangan energi pedang. Suli Guo malah makin genit. "Aku suka yang kejam. Tuanku bilang makin kejam gadisnya makin indah pinggangnya." Gadis itu marah dan berteriak, "Tuanmu tidak baik, enyahlah." Suli Guo membalas, "Berani kau menghina tuanku? Lao Si bantu aku. Kita tangkap dia dan biar aku yang bicara." Awalnya gadis itu lebih kuat, tapi dengan bantuan Lao Si, kekuatan mereka jadi seimbang. Suli Guo semakin bersemangat sambil berkata, "Dulu sebelum jadi roh iblis, aku juga pengganggu. Sudah lama aku tak bersenang-senang begini. Cantik, jangan lari." Tiba-tiba gadis itu kembali ke pedangnya membuat Suli Guo marah dan berteriak, "Tak tahu malu, baiklah, aku juga kembali." Sementara itu, di dalam pavilion pedang, ia murka. Aura pedangnya mengamuk menghancurkan sekeliling sambil berkata, "Roh pedang tak tahu malu itu lebih menjijikan daripada manusia rendahan." Hari-hari berlalu cepat. Dari 6 pertandingan tersisa, Wang Lin memenangkan 3 kali. Karena beberapa jenderal iblis tidak punya pendamping, dia hanya perlu menang sekali untuk lolos di setiap ronde. Suli Guo juga telah kembali. Sementara itu, roh pedang Kaisar Iblis menjadi takut akan dilecehkan oleh Suli Guo. Sejak kembali ke pedang, dia tidak pernah keluar lagi. Setelah hari pertama kompetisi berakhir, para jenderal iblis kembali ke tempat masing-masing. Pertarungan ini akan berlangsung sekitar 7-10 hari. Untungnya pemenang tidak diwajibkan menonton, jadi Wang Lin punya waktu untuk beristirahat. Sedangkan Mo Lihai sibuk pergi ke kompetisi dan mencatat semua mantra dari para peserta untuk menyerahkan hasilnya pada Wang Lin. Selama waktu istirahat, Wang Lin tenggelam dalam musik sitar untuk mencari pemahaman tentang daonya. Namun ketenangannya terusik oleh Suli Guo yang berteriak ingin keluar dari pedangnya untuk menemui roh pedang gadis yang disukainya. Hari ini kapal belum datang. Wang Lin berbaring di tepi sungai sambil menatap awan dan meneguk arak. Banyak orang mengira awan itu halus dan tak berwujud, tapi sama seperti musik sitar, mereka bukanlah ketiadaan. Itu hanyalah cerminan dari hati manusia yang lembut. Jika hati tak tergoyahkan, awan pun akan diam. Jika hati tak gentar, maka alunan sitar akan mengalir tanpa henti. Domainku sudah menyatu dengan tubuh, tapi mengapa aku belum bisa mencapai tahap ascendant dan hati daoku terbentuk saat One Air tertidur? Aku hanya bisa berlatih dan memahaminya sendiri. Saat pikirannya merenung tentang itu, tiba-tiba Suli Guo mengatakan, "Tuan, biarkan aku keluar. Si cantik kecil itu pasti merindukanku. Apakah Tuan tega memisahkan kami?" Selama beberapa hari terakhir, Suli Guo terus berteriak tanpa henti, hingga Wang Lin terpaksa menyegel hubungannya.
Tapi Suliguo berhasil memecahkan segelnya dan mulai ribut lagi. Suliguo lalu berkata, "Tuan, dulu kau memisahkanku dari si cantik besar Meiji, dan sekarang kau ingin merebut si cantik kecil juga. Kau pasti iri dan cemburu kepadaku." Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Ia tahu kesetiaan Suliguo hanya bertahan selama dirinya lebih kuat. Selain itu, iblis ini selalu kehilangan akal begitu melihat wanita. Wang Lin mengira sifat itu sudah hilang sejak lama, tapi ternyata itu belum hilang. Suliguo terus bicara dan berkata, "Wang Lin, dulu saat kau merebut Meiji dariku, aku pikir kau benar-benar menyukainya. Tapi ternyata malah kau jadikan alat untuk berselingkuh dengan si pelacur Liu Mei." Mendengar itu, Wang Lin marah. Namun Suliguo malah menantang hingga Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Suliguo tertawa dan hendak kabur. Wang Lin segera mengusap pedang dan cahaya yang tajam memancar. Suliguo langsung gemetar. Tatapan Wang Lin membuatnya teringat semua pembantaian yang pernah ia saksikan. Wang Lin lalu berkata, "Aku memberimu tubuh iblis dan tempat berlindung di pedang surgawi. Sekarang aku akan mengambilnya kembali." Wang Lin menyapu pedang dengan tangan kirinya. Suliguo menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai kabur menjadi kabut hitam. Saat hubungan spiritualnya dengan pedang diputus, ia merasakan niat membunuh yang menusuk hati. Ini niat membunuh yang sesungguhnya. Iblis ini benar-benar ingin membunuhku. Suliguo panik memaksakan diri berubah menjadi cahaya pedang dan menembus lapisan pembatas Wang Lin, lalu melarikan diri. Wang Lin hanya tersenyum dingin dan berkata, "Jadi kau memang masih menyembunyikan banyak hal." Wang Lin lalu menambah jumlah segel pembatasan, kemudian menatap arah ke Suliguo. Ia perlahan berkata dengan dingin, "Kembalilah." Begitu kata itu diucapkan, pembatasan yang pernah ia pasang di tubuh Suliguo aktif membuat iblis itu menjerit kesakitan. Wang Lin lalu mulai mengejarnya. Meski Suliguo bisa melemahkan segel itu berkat beberapa trik, ikatan antara dia dan Wang Lin benar-benar tidak bisa putus yang mengakibatkan Wang Lin bisa melacaknya. Di sisi lain, Suliguo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kabur sambil melarikan diri. Dia mengeluh dalam hati, "Aku sudah banyak membantu tuanku, tapi dia masih mau membunuhku hanya karena aku tertarik pada wanita cantik dan menyembunyikan sedikit rahasia serta berencana kabur bersama Laosi." Suliguo dan roh pedang Laosi sebenarnya bekerja sama untuk melonggarkan segel yang dipasang Wang Lin. Suliguo melakukannya saat Wang Lin sibuk bertempur agar tidak ketahuan. Awalnya dia sangat puas dengan keberhasilannya, tetapi ternyata Wang Lin lebih cerdik. Ketika ia hampir keluar dari kota iblis langit, ekspresinya berubah. Wang Lin sudah berdiri 100 kaki di depannya. Suliguo langsung tersenyum dan berusaha menyanjung dengan berkata, "Tuan, kecepatanmu luar biasa, kultivasimu benar-benar meningkat. Kau layak menjadi tuanku." Mendengar itu, Wang Lin berkata dengan dingin, "Kau benar-benar punya nyali." Suliguo gemetar berlutut dan memohon sembari berkata, "Tuan, saya tahu saya salah. Saya takkan melakukannya lagi." Namun tiba-tiba pedang setengah bulan meluncur keluar menyerangnya.